Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi kali ini ada transmisi dari Mitsubishi Pajero Sport ya teman-teman, transmisi metiknya teman-teman. Jadi ini proses perbaikannya. Ini aku mau sedikit bahas tentang kendala yang sering dialami untuk Pajero Sport ya teman-teman. Jadi yang sering terjadi ya teman-teman, ini kasus dari lock ya teman-teman, gigi 3 sering terjadi ya teman-teman. Itu kebanyakan bacanya temperatur gear ratio incorrect ya teman-teman. Dan setelah kita cek untuk temperatur oli metiknya ya teman-teman, itu sedikit lebih panas ya teman-teman. Itu berpengaruh, jika temperaturnya lebih tinggi dia akan ngelock ya teman-teman. Dan untuk ada yang hidup untuk AT, temperatur AT nya ya teman-teman. Dan ini ya untuk temperatur oli metiknya ya teman-teman. Ini jadi untuk mengatasinya ya teman-teman, bisa teman-teman servis radiator atau ditambah oil cooler lagi untuk oli metik ya teman-teman. Dan pada bagian ini untuk pipa ini ke radiator untuk sirkulasi. Ini dia masuk, ini masuk ya ke radiator misalnya, yang sini masuk lagi ke sini ya. Jadi itu bisa ditambah oil cooler untuk di bagian depannya ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, ini ada sebagai contoh. Ini bagian depan, ini ada cooler ya teman-teman, untuk pendingin oli metik. Nih. Jadi meskipun tidak ada kendala sih, sebenarnya lebih bagus dan lebih baik, dan untuk lebih awet lagi ya ditambah cooler metik kayak gini ya teman-teman. Ini pakai punya Kuda ya teman-teman, Kuda tahun 300 ya teman-teman, cooler ya. Ini selangnya dari radiator. Jadi ini sedikit gambaran ya teman-teman, biar teman-teman paham. Maaf ya, ini posisi lagi di bengkel, jadi susah untuk mencari pena dan kertas ya teman-teman, maaf ya. Jadi ini transmisi metiknya. Ini transmisi metik ya, ini transmisi, dan ini radiator ya, di bagian sini radiator RD, dan ini cooler ya teman-teman, coolernya. Jadi di sini transmisi ini ada dua selang. Ini ada dua selang menuju ke radiator ya teman-teman. Jadi untuk standarnya, yang untuk belum pakai oil cooler, ini dua selang ini menuju sini, menuju ke radiator semua ya, menuju ke radiator dari transmisi. Jadi cukup kita ini di selang bagian satu ini yang dari transmisi itu masuk ke radiator satu, dan yang satunya lagi kan seharusnya dia kembali ke transmisi ya. Jadi ini kita putus di situ untuk yang dari radiator ke transmisinya. Jadi langsung masuk ke oil cooler ya teman-teman. Sini, masuk ke sini ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Di sini kayak gini ya. Ini transmisi masuk ke sini ke radiator, dan dari radiator masuk oli metiknya ke radiator. Sini ada selang keluarnya satu di radiator, langsung masuk ke oil coolernya teman-teman ya. Oke. Dan satu lagi keluar lagi dari pipa oil coolernya, yang satunya ini masuk ke transmisi ya teman-teman. Nih ya, kayak gitu untuk cara pemasangannya teman-teman. Jadi pastiin selang-selangnya khusus untuk oli ya teman-teman. Dikhawatirkan jika bukan khusus untuk oli, nanti selangnya medok, bisa pecah ya teman-teman. Ini sudah diterapkan ya teman-teman di beberapa mobil kemarin, hasilnya bagus ya.
Dan ini juga sedikit contoh ya teman-teman. Jadi ini o-ring yang di dalam transmismatic itu sil-sil karet kayak gini ya teman-teman, o-ring. Jadi jikalau olinya terlalu panas ya teman-teman, ya secara logika ya lama nanti silnya cepat keras ya teman-teman, kayak gitu. Jadi jikalau temperatur olinya dingin, sil ini bikin jadi awet ya teman, jadi awet untuk memperlambat dia keras ya teman. Dan ini pompa olinya ya teman-teman, oli ini body valve-nya. Ini ada 6 solenoid ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah sedikit video dari saya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata ya teman-teman, ada kata-kata yang tidak dipahami ya teman-teman. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita bersama. Salam pelajar. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.